Kita tinggal di negara demokrasi, kita bukan monarki, kita bukan teokrasi. Ketika saya mengajak jamaah, saya tidak memaksa jamaah, saya menceritakan itu kepada jamaah. Maka saat itu kita sebenarnya sedang mengamalkan demokrasi. Kemudian tentang masalah yang abang tanyakan, konsep ulama dalam politik, dalam kekuasaan, maka sesungguhnya Islam bukanlah agama yang hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan saja. Tapi lebih daripada itu, fikih itu ada namanya fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Yang kedua ada fikih muamalah, yaitu tentang masalah jual beli, gadai, hutang piutang. Ada namanya fikih munakahah, terkait tentang masalah pernikahan, tanggung jawab suami, tolak, rujuk, li'an, zihar. Ada namanya yang disebut dengan fikih daulah. Kalau bahasanya fikih Islam Sulaiman Rashid, dia sebut khilafah. Ada yang menyebutnya sebagai fikih daulah, ada yang menyebutnya sebagai siasah syar'iyah. Tapi sesungguhnya itu hanya nama saja, tapi substansi makna di dalam adalah bagaimana Islam mengatur tentang masalah kepemimpinan. Oleh sebab itu ulama tidak hanya menjadi holy man, manusia suci terkait masalah ritual, doa, tapi ulama juga mesti berperan. Dia menjadi sebagai seorang penasehat. Makanya kalau kita baca dalam sejarah bagaimana misalnya dari mulai kami di Riau ada kerajaan Indragiri, dan kerajaan Indragiri itu paling tua, paling besar, sultannya paling banyak, dan di antara ulama yang mendampingi Sultan Indragiri itu adalah Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, merupakan cucu cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, begitu juga di Palembang, kerajaan Melayu Palembang ada ulama besar, namanya Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Bukunya sampai hari ini dikaji di Riau. Jadi saya pikir itu kaitan ulama mesti berperan, dan dalam perjuangan Indonesia ulama perannya luar biasa. Kalau kita memperingati Hari Pahlawan di bulan November, maka sesungguhnya pergolakan di Surabaya itu adalah karena fatwa jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober. Barulah meledak perlawanan melawan Belanda. Saya kira begitu. Mengajak masyarakat dan jamaah untuk memilih pemimpin yang memperhatikan aspek ibadah, aspek sholat. Dan ketika kita lihat dulu ada wacana seseorang yang bukan orang Bali dan bukan Hindu mau dicalonkan menjadi gubernur Bali, masyarakat Bali juga menolak dengan lembut. Saudara-saudara kita di Bali mengatakan masih ada orang Bali. Artinya apa yang dirasakan oleh umat Islam itu dirasakan juga oleh siapapun. Kita tetap menjunjung Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah titik temu saya ketika mengajak jamaah untuk memilih pemimpin. Kita tinggal di negara demokrasi, kita bukan monarki, kita bukan teokrasi. Ketika saya mengajak jamaah, saya tidak memaksa jamaah, saya menceritakan itu kepada jamaah. Maka saat itu kita sebenarnya sedang mengamalkan demokrasi Pancasila. Suara terbanyak adalah suara yang menang dengan penuh keadilan dan kesadaran masyarakat untuk pertama ada yang kita sebut sebagai bingkai kebangsaan, ukhuwah wataniyah, bersaudara karena satu bangsa dan setanah air.
Bahkan yang lebih besar lagi daripada itu, kita tidak pernah ganggu bule-bule yang datang ke Riau. Mereka ingin melihat Siak Sri Indrapura, kerajaannya, manuskripnya. Kita hormati mereka sebagai manusia. Namanya ukhuwah insaniyah. Saudara sama-sama satu jenis manusia. Saudara kemanusiaan. Diperkecil lagi saudara kebangsaan. Tapi ada lagi yang lebih kecil lagi, saudara satu agama, satu keyakinan. Selama kita tidak menjelekkan orang, selama kita tidak membuli orang, tidak menghinakan orang, kita berbicara tentang masalah bagaimana rahmatan lil alamin. Dan itu adalah bagian dari satu pilihan. Saya sebagai warga negara menunjukkan suara saya, dan itu dilindungi, diakui oleh Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya merasa bahwa ini berbeda itu dinamis. Dalam Islam kita diajarkan ada perbedaan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Dalam perbedaan itulah ada simfoni yang begitu indah. Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan kamu ini satu saja semuanya. Walakin liyabluwakum fima atakum. Justru dengan perbedaan kamu itu Allah menguji kamu. Dan sampai hari ini alhamdulillah di tengah perbedaan saya masih tetap berteman baik dengan sahabat-sahabat yang berbeda agama, berbeda partai, berbeda pilihan. Bahwa kita ada bully-membuli di internet, ada buzzer, ada macam-macam. Saya kira Bang Rafli juga merasakan itu, dan saya pikir itu bagian dari dinamika, bagian dari bunga-bunga dakwah bagi saya. Yang pertama, saya tidak menjadi fans orang, tapi ide dan gagasan. Sehingga saya tidak kecewa karena gagasan akan diperjuangkan oleh siapapun. Yang kedua, bahwa saya tidak berpikir sendiri, tidak berijtihad sendiri. Saya mendengarkan fatwa ulama. Ulama yang zahir, yang melihat dari analisa, ulama yang batin, yang selalu mendapatkan inspirasi. Wahyu sudah terputus, tapi mereka mendapat ilham karena kejernihan hati. Mereka yang menyuruh saya. Lalu kemudian ketika saya sampaikan dengan segala macam konsekuensinya, saya terima. Lalu kemudian terjadi apa yang terjadi. Tidak ada kekecewaan sedikit pun, karena itu adalah yang sudah saya lakukan. Saya hanya melakukan yang perlu saya lakukan agar umat tidak menyalahkan saya di masa akan datang, agar saya tidak abu-abu. Saya bersikap, saya punya prinsip, walaupun di balik itu saya mesti membayar high cost, harga mahal, dengan bully, dengan kebencian, dengan putus persahabatan dan lain-lainnya. Jadi tidak ada kekecewaan sedikit. Ada satu BUMN yang sudah menyiapkan 3.000 nasi kotak. Tiba-tiba membatalkan 2 jam sebelum tabligh akbar. Ada BUMN yang mengundang saya setahun sebelumnya untuk hari ulang tahun. Dibatalkan seminggu sebelum hari H. Ada yang sudah siap-siap untuk umroh bersama saya 600 orang. Sudah siap tiketnya, sudah siap hotelnya. Dibatalkan. Saya bukan penjahat. Saya bukan tokoh perlawanan mengangkat senjata. Jadi kalau menurut hukum tata negara yang saya terima itu apa sebetulnya, Bang Rafli?
yang diterima itu adalah perlakuan diskriminasi, diskriminatif itu. Jadi tidak equality before the law. Kan setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi no matter Anda dukung 01, 02, perlakuan harus sama, kan mestinya begitu. Tapi memang kalau Ustadz dukung petahana 01, ya memang lebih lancar jalannya. Karena dukung 02 ya BUMN banyak yang batal pastinya ya. Itu memang politisasi BUMN. Kontak sih tidak ada bertemu, hanya tetap mendoakan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak Jokowi pernah ketemu Ustadz sama Presiden? Sampai hari ini belum pernah bertemu Bang Rafi. Yang pertama Bang Rafli, saya ini di antara 40 orang dari cucu mbah saya, kakek saya dilarang untuk sekolah umum. Kata kakek saya, cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Nanti kalau umurku panjang, aku yang membiayai sekolah dia. Tapi kalau aku mati, nanti kebun kelapa itu yang untuk membiayai sekolah dia. Jadi saya memang dari dulu sekolahnya di madrasah, S1, S2, lanjut lagi sampai sekarang memang dalam kajian Islam, kajian agama. Dan saya ingin sampai mati saya tetap menjadi ustadz saja, tetap menjadi guru agama. Nilai diri saya hanya ketika saya bisa menyampaikan hadis, ayat Quran, menjadi imam di surau. Itu saja cita-cita saya Bang Rafi, tak lebih daripada itu. Lalu kemudian bahwa terjadi seperti ini, saya anggap itu bagian dari ujian hidup saya. Saya lebih banyak bisa berperan kalau saya menjadi guru agama saja, guru ngaji saja. Saya kira begitu Bang Rafi. Saya sampai hari ini tidak ada ikut partai Bang Rafli. Karena ada seorang tokoh pernah mengatakan ke saya, Ustadz Somad, baju partai itu terlalu sempit untuk Ustadz. Jadi saya pikir dengan bahasa yang halus, dia ingin menyampaikan, biarlah saya menjadi milik semua golongan lapisan masyarakat. Yang mau, alhamdulillah. Yang tidak mau, kita tidak paksa orang. Ya, setiap orang punya ijtihad Bang Rafi. Mungkin beliau ijtihadnya begitu, saya ijtihad begitu. Tad, kenapa akhirnya harus keluar dari ASN? Kan nggak ada masalah sebenarnya. Kalau memang berpolitik tidak, karena netralitas ASN memang harus. Tapi kan Ustadz juga tidak berpolitik. Kenapa akhirnya harus keluar? Ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, diekspos di depan masyarakat umum. Tapi ada hal-hal yang bisa dibicarakan hanya Abdul Somad dan Bang Refli Harun saja. Ya ini berdua kita. Menimbang dan mengingat, saya pikir lebih selamat saya mengundurkan diri. Dalam Islam ada maslahat, kebaikan, ada mafsadat, negatif. Ketika ketemu antara positif dan negatif, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak negatif lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jadi saya ambil jalan tengah,